Selamat pagi, senang sekali kita masih bisa berada di dalam program Sarapan Sorgawi di hari Selasa dalam minggu dengan tema Tuhanku yang hidup. Kalau kemarin kita bicara tentang Jehovah Elohim, ya. Allah kita adalah Allah yang menciptakan, Allah pencipta, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang begitu besar. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. Mari sebelumnya kita akan naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur. Allah Bapa yang dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu berkuasa, Allah yang menciptakan bumi ini dengan segala isinya, Allah yang memberikan kepada kami kehidupan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kembali Engkau telah menyediakan sarapan bagi rohani kami, agar rohani kami, jiwa kami, roh kami kuat. Oleh sebab itu ya Bapa, inilah piring hati kami isi penuh agar kami boleh menikmati sarapan pagi itu, sarapan sorgawi, sarapan pagi bagi jiwa kami, dan kami boleh selalu dikuatkan, dikenyangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang Tuhan sayang, anak-anak yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu semua yang ikut mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi kita pagi ini, mari sambil menunggu menyiapkan Alkitabmu, kita mau naikkan dulu satu pujian, yaitu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, ya, lagu lama ini. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Burung aja Tuhan pelihara. Kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Amin. Bunga-bunga di padang begitu indah. Gak ada yang menghiasinya, tapi Tuhan sendiri. Apalagi kita pasti Tuhan pelihara. Bapa di surga yang pelihara. Hari ini firman Tuhan berjudul Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh? Artinya Jehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan atau Allah yang mencukupi. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Satu pagi, satu hari, Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berkata, Abraham, aku ingin kamu mempersembahkan anakmu Ishak yang satu-satunya itu sebagai korban persembahan kepadaku. Lalu Abraham nggak membantah, ya, tidak membantah, dia mentaatinya. Besok pagi-paginya dia membawa Ishak, dia bawa kayu api, dia bawa api juga, dia bawa pisau, ya, karena zaman dulu orang-orang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ya, biasanya hewan disembelih begitu. Tapi hari itu Abraham mendengar Tuhan memberitakan supaya dia mempersembahkan anaknya sebagai korban, berarti anaknya harus dibunuh. Dan anaknya itu cuma satu-satunya. Anak yang diperoleh Abraham di usianya yang sudah 100 tahun. Coba bayangkan, dia gak punya anak lagi, cuma satu-satunya. Itu kesayangannya. Nah, hari itu ketika Abraham pagi-pagi pergi, dia juga membawa pembantunya,
Lalu mereka menuju ke satu bukit, yaitu Bukit Moria. Ketika tiba di tempat itu, pembantunya dia suruh, kamu diam di sini, saya berdua dengan anak saya, dengan Ishak akan naik ke atas. Di sanalah saya akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu Ishak membawa kayu apinya, Abraham pegang pisaunya beserta apinya. Di pertengahan jalan ketika mereka mendaki ke Bukit Moria itu, tiba-tiba Ishak bertanya, Bapak, kayu apinya udah ada. Apinya udah ada. Mana? Korbannya mana? Ya, Abraham tidak menjawab apa-apa. Ishak bertanya. Lalu Abraham bilang, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Lalu ketika mereka sampai di sana, Abraham langsung mengikat si Ishak. Ishaknya juga diam. Ya, Ishaknya patuh sekali. Dia mau dirinya dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu ketika Abraham mengambil pisaunya, dia ingin membunuh anaknya. Tiba-tiba ada suara malaikat yang berkata, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Ya, tapi lihatlah, sesungguhnya aku sudah melihat hatimu. Engkau begitu mengasihi aku lebih daripada anakmu. Nah, ternyata Tuhan menguji apakah Abraham dengan diberikan anak lalu hatinya tidak sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ternyata cintanya Abraham kepada Tuhan tidak berubah, tidak luntur. Lalu apa yang terjadi? Abraham tidak jadi menyembelih anaknya, kemudian dia melihat tidak jauh di situ, dia melihat ada seekor domba jantan, ya, yang ada di semak-semak itu. Dia tahu itulah korban yang akan dia persembahkan. Lalu Abraham bilang begini, tempat ini adalah tempat di mana Allah menyediakan. Abraham memberi nama Gunung Moria di mana dia seharusnya mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelihan bagi Tuhan. Tapi tidak jadi karena Tuhan sudah menyediakan gantinya Ishak. Tempat itu Abraham memberi nama Jehovah Jireh, yang artinya Allah yang menyediakan. Anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu yang ada di rumah, siapapun yang ikut mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan menguji cinta kita, kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa cinta kita, kesungguhan hati kita teruji, tidak luntur, maka Tuhan pasti akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Elohim yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia ini, dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan, Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan kita yang hidup, yang kita panggil sebagai Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia datang ke dalam dunia menjadi Yesus Kristus, tetapi Dia adalah Allah yang Jehovah Jireh. Banyak orang ketika dia percaya kepada satu Allah, dia harus begini dan begitu supaya Allahnya mau memberi, ya, mau mencukupi. Dia harus mengorbankan sesuatu. Saya ingat satu kesaksian. Ada seorang ibu, ya, ini sudah puluhan tahun yang lalu ketika saya masih mungkin sekitar usia 25 begitu. Saya melayani dengan ibu gembala saya. Seorang ibu ini, dia baru percaya Tuhan. Dia cerita, dia hidupnya susah sekali. Oleh sebab itu, dia bisa kenal Tuhan. Sebelumnya, dia pergi ke sana kemari, mencari dukun, mencari orang pintar. Untuk apa? Supaya bisa mendapatkan kekayaan, karena dia begitu miskin. Sampai satu hari dia pergi ke satu dukun di Pulau Jawa begitu ya, di luar kota Jakarta. Lalu dukunnya bilang, apa yang kamu minta bisa diberi.
Tetapi sekarang kamu ke belakang dulu. Lalu dia ke belakang, di sana dia lihat ada sebuah sumur. Ada seperti hutan kecil gitu, banyak pohon-pohon gelap gitu ya, karena sudah maghrib. Lalu ada sumur. Dia lihat ke dalam sumur itu, ada penuh dengan air. Tetapi waktu dia lihat, kalian kalau melihat misalnya ember berisi air, kalian kalau lihat ke bawah, pasti kalian akan melihat wajahmu sendiri. Tetapi saat itu ibu ini tidak melihat wajahnya sendiri. Yang dia lihat wajah anaknya. Ya, wajah anaknya. Dia kaget setengah mati. Lalu dia diam. Waktu dia lagi diam begitu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak dengan naik mobil, berhenti ya di pinggir hutan itu, lalu turun masuk ke dalam hutan. Lalu gak lama kemudian bapak itu keluar lagi, tapi ada seekor monyet yang mengikuti dan monyet itu menangis. Dia mengerti, ya, ibu ini mengerti bahwa anaknya akan dikorbankan, ya, anaknya akan menjadi korban. Kita nggak mengerti bagaimana caranya iblis mengambil anak-anak yang Tuhan sayang. Tuhan kita Jehovah Jireh, Dia menyediakan. Dia tidak mau kita memberikan korban. Karena Jehovah Jireh sudah menjadi Yesus yang memberikan dirinya berkorban bagi kita. Dia yang mencukupi kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang memberikan apa yang kita perlukan. Jangan lari kepada Tuhan yang lain. Jangan lari kepada dunia. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Papa, mama, orang tua, mungkin kau lelah bekerja. Rasanya kok gak cukup-cukup. Jangan mengeluh. Karena Tuhan katakan 5 roti 2 ikan mencukupi ribuan orang. Mungkin yang kau dapat rasanya sedikit. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan engkau kelaparan. Tuhan tidak akan biarkan engkau telanjang. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang mencukupi. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian El Shaddai. Tak usah kau takut. Yang menjagamu Allah yang menyertai. Pujian yang mengingatkan kita betapa Allah yang kita sembah, Allah yang kaya, Allah yang tidak minta kita mempersembahkan korban, tetapi Dia hanya minta hati kita sebagai korban yang hidup kita sebagai korban yang kudus. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Amin. Jangan bimbang. Yesus peliharaku. Ada Yesus Tuhan yang pelihara kita. Burung di udara tidak menabur. Bunga di padang tidak menghiasi dirinya, tidak memakai pakaian untuk dirinya. Tetapi mereka begitu terpelihara. Apalagi engkau dan saya, ciptaannya yang paling mulia. Dia adalah Jehovah Jireh buat kita. Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakannya, Allah yang memberikan untuk kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita dengarkan pujian ini. Apakah saat ini kau sedang begitu takut, begitu khawatir, engkau merasa tidak punya apa-apa, khawatir akan hari esok? Tuhan katakan jangan khawatir, sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati, Allah yang memberikannya untukmu. Dia tidak akan tinggalkan engkau sendiri. Dia tidak akan terlantarkan engkau. Dia tidak akan biarkan engkau kelaparan. Dia tidak akan biarkan engkau telanjang. Dia tidak akan biarkan engkau putus sekolah. Yang terpenting adalah cintamu, hatimu tidak beralih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu hati kami gentar sebagai orang tua,
sebagai anak-anak, kami begitu gentar akan hari esok. Tetapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Cinta kami tidak mau beralih kepada Tuhan yang lain. Cinta kami hanya mau tetap ada di dalam cinta kepada Yesus Kristus Tuhan. Jehovah Jireh. Mari ya Bapa, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Inilah hidup kami. Inilah hari depan kami tahu. Jehovah Jireh. Allah yang akan mengadakan dari apa yang tidak ada kejadian. Jika Abraham tidak membawa korban binatang, kambing, domba sebagai persembahan kepada Tuhan, dia hanya membawa hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan Tuhan menyediakan korban. Tuhan menyediakan domba sebagai korban sebelumnya tidak ada. Sebab itu Bapa, Engkau menghadap dari apa yang tidak ada kejadian. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan kita Jehovah Jireh. Jangan khawatir. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.